akhirnya ketemu lagi. Halo. Ya, akhirnya Iya, bisa udah lama ya. belajar bareng sama Mulia sama itu bulan apa ya? Januari kalau nggak Desember. Sekitar Iya, itu. iya, benar. Itu jadi sekarang Desemberan. Desember ya. Nah, sekarang bisa belajar lagi bareng Mulia Sam. Silakan Mulia Sam. Oke, halo semuanya. Sebelum itu aku perkenalan dulu ya. Aku Mulia Sam. Jadi hari ini kita akan belajar yang seperti sudah disebutkan ya dari awal. Bakal belajar apa sih yang biasanya tuh kita bicarakan ke atasan kita atau ke rekan kita gitu. Jadi kita belajar tentang yang akan digunakan di dalam perusahaan gitu. Tapi tenang aja ya Robun, teman-teman semua. Kita nggak monoton banget nih, karena kita akan belajar melalui drama gitu. Pasti ya Robun udah pernah nih nonton-nonton drama yang akan ditampilkan sekarang gitu. Nah, terus aku juga mau kasih tahu, jadi kelas ini kita bakal interaktif. Jadi teman-teman kalau yang mau menjawab atau mengikuti itu boleh eh, dikeluarkan aja suaranya gitu. Jadi mute-nya nggak usah dipakai atau nggak mau di mute Sam di tempat saya sepi kok itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di tempatnya kira-kira rame atau gitu boleh di mute. Gitu. Kalau memungkinkan untuk mengikuti boleh ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman udah mau siap belajar tidak? Sudah siap belum nih belajarnya? Tidak ada yang menjawab? Ada Oke. lemes kali ya. Iya nih pada Jam wah gridnya. siap. Oke, di on mic aja ya Robun kalau misalkan mau menjawab gitu, tidak apa-apa. Aku sejujurnya kayak gemeteran nih, karena nggak ada yang ngomong gitu. Kalau ada yang ngomong aku kayak lebih semangat lagi. Oke, kalau begitu karena ini komennya udah pada siap semua ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mau mengikuti dan buka mic-nya on mic gitu. Oke, kalau gitu aku izin share ya. Oh, oke. Ini diganti kali. Oke, Mbak Mita, maaf Ya. sebelumnya. Mungkin atau kita bolehin pesertanya untuk unmute. Oh, oke. Aku iniin ya. Ya, Kita udah aku klik settingannya ya. unmute aja ya teman-teman kalau misalnya mau menjawab Mulia Sam gitu. Oke. Cek, cek, cek. Oh, udah bisa. Oh, syarat tak. Wah, keren-keren. Oke, sudah siap semua ya berarti ya? Siap. Oh, langsung kedengeran nih siapnya. 네, 쌤. 네, 알겠습니다. 그러면 시작해볼까요? 네, 오늘은 hari ini kita akan belajar ungkapan, ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi yang sering digunakan di kantor atau di perusahaan dalam bahasa Korea tentunya. Oke, sebelum kita lanjut, ungkapan apa aja sih yang akan digunakan gitu. Kita lihat dulu nih untuk tata bahasa atau kosakata. Kosakata kali ini. Jadi kosakatanya itu yang mau aku kasih tahu di sini adalah 회사의 직급. Oke, Hwesa. Mungkin ya Robun yang udah belajar Hangul, udah tahu ya, Hwesa itu apa? Hwesa itu adalah perusahaannya. Nah, jadi Hwesa adalah perusahaan. Nah, Hwesa sendiri perusahaan, terus Jikep. Jikep ini artinya adalah jabatan. Jadi, kosakatanya kali ini kita akan belajar tentang jabatan yang ada di perusahaan. Seperti itu. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ya. Nah, posisi atau jabatan. Biasanya kalau di Korea itu kita mulai dari kata magang. Dari magang nih. Kalau magang sendiri dalam bahasa Koreanya itu disebut inton. Oke, Yorobun mungkin bisa sambil mengikuti Sam ya. Inton. Inton. Mas Pemita. Ton. Jadi inton. Dia magang, gitu, karyawan magang. Sebenarnya hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Jadi kayak Konglis nih. Intern, tapi di sini inton. Magang artinya. Oke, setelah dia magang, biasanya akan diangkat lagi menjadi
pegawai atau pegawainya di sini sudah kontrak ya, kayak kontrak setahun atau 2 tahun kayak gitu. Nah, kalau di sini pegawai sendiri dia disebut sawon. Oke, boleh sambil diikuti mungkin ya. Sawon. 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 Oke. Ini sudah mengerti semua kan ya? Tadi inton, setelah itu sawon. Nah, selanjutnya setelah sawon di sini kita bisa beralih ke lebih atas lagi nih. Ada atasannya yaitu asisten manajer yang disebut Deri. Boleh diulangi sama-sama? Deri. Langsung nih, Deri. Oke, mungkin sering dengar ya, Deri Nim. Nah, Deri ini asisten manajer. Oke, terus setelah Deri Nim di atasnya ini ada kata kwajang. Kwajang. 맞습니다. kwajang yang artinya manajer. Manajer. Dia di atasnya adalah di atasnya si Deri. Jadi ada manajer, di atasnya adalah manajer yaitu kwajang. Kwajang. Oke, terus kita lanjut lagi. Di atas kwajang ada kata cajang. 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 Oke, pakai C ya. Cajang itu wakil kepala. Itu wakil kepala. Nah, terus selanjutnya selain cajang di atasnya ini ada kata bujang. Ada posisi bujang. 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 Di sini juga di Indonesia sering ya sebut bujang. Masih bujang. Oke, bujang. Kalau di Korea itu bujang artinya posisi yaitu kepala manajemen. Kepala manajemennya nih, bujang. Bujang nih, gitu. Bujang. Nah, setelah bujang, di atas bujang itu ada isa. Nah, ini dia posisi direktur. Ya, artinya isa. Boleh diulangi sama-sama ya, Robun? Isa. Isa artinya adalah direktur. Oke, terus di atas direktur ada direktur eksekutif, yaitu bahasa Koreanya adalah sangmu. 맞습니다. 상무. Oke, 상무. Nah, 상무 다음은 setelah 상무 ada posisi wakil presiden direktur. Jadi wakil presidennya yaitu 전무. 잘했습니다. 전무. 전무. Oke, nah setelah 전무 ini biasanya mungkin sudah pada tahu nih karena sering banget pasti didengar, yaitu terakhir di sini ada presiden direktur yaitu 사장. 사장. Oke, mungkin suka dengar 사장님 gitu. 사장님. Kadang kata sajangnim ini juga sering digunakan untuk pemilik toko ya. Kalau misalkan kita lagi di restoran, pasti banyak yang bilang, oh sajangnim, gitu. Sajangnim, gitu. Tapi kalau di kantor, biasanya dia adalah presiden direktur, gitu. Jadi jabatan tertinggi. Oke, mungkin kita ulangi sama-sama ya penyebutannya. Ulangi setelah saya ya, Robun. Pertama ada inton. 오케이, 네, 잘했습니다. 그리고 사원. 그리고 대리. 과장. 과장. terus 차장. Oke, terus 부장. 오케이, 잘했습니다. 다음은 이사. lalu 상무. Oke, terus ada kata 전무.
Terus terakhir di sini ada kata sajang. 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 Oke, nih. Jadi untuk posisinya sampai sini lumayan banyak ya. Oke, Ya. gimana ya Robun? Untuk posisi-posisinya nih, udah mulai, oh iya pernah dengar nih, gitu. Oh iya di sini pernah dipakai, gitu. Nah, aku mau kasih tahu satu lagi nih. Biasanya mungkin kayak tadi, sajang nih, gitu. Diri nih. Nah, biasanya ketika kita memanggil seseorang dengan posisinya atau jabatannya, maka setelah jabatan biasanya kita memanggilnya dengan kata atau bentuk ning. Ini untuk biar lebih sopan lagi gitu. Jadi kalau mau misalkan bilang sajang, jadinya bukan oh sajang gitu, bukan gitu, tapi bilangnya sajang nim. Ada kata Sajang nimnya ya. Boleh diulangi sama-sama ya, Yorobun? Sajang nim. Sajang nim. Oke, terus sekali lagi, 정무님. 정무님. 오케이. 잘했습니다. 그리고 다음은 상무님. 장모님. 오케이, 잘했어요. 그리고 이사님. 이사님. terus 부장님. 오케이, lanjut. 사장님. 사장님. 네, 그리고 다음은 과장님. 오케이, 그리고 다음은 대리님. 대리님. Oke, nah selanjutnya ketika sawon dengan inton, biasanya dia tidak menggunakan pakai nim juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi inton juga nggak apa-apa inton. Tapi ada satu Yorobun ketika kita memanggil nama. Misalkan di sini, nah ada namanya Dini ya. Di sini kita manggilnya oh Dini gitu. Tapi kalau di sana ada sebutan si, kata si. Jadi biasanya menyebutkan nama oh Dini si gitu. Jadi ada dilekatkan kata si ya. Jadi kalau intan dan sawon mungkin bisa biar sopannya itu dilekatkan di namanya aja, sisi namanya. Seperti itu. Oke, terus juga misalkan Yorobun itu posisinya di sini bujang. Posisinya bujang. Nah, maka cajang, kwajang, deri ini tidak menempelkan atau tidak melekatkan kata nim di belakangnya pun tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau Yorobun, oh mau kesan lebih sopan lagi nih, mau Yorobun Isa gitu atau Sajang, tetapi manggil yang bujang atau memanggil kwajangnya tetap pakai nim, itu lebih baik lagi karena lebih sopan dipandangnya. Seperti itu Yorobun. Oke, mungkin untuk dadonya, untuk kosakatanya sampai sini, sini dia memperkenalkan diri. 안녕하십니까? 구원입니다. Oke, kita coba ulangi sama-sama ya Yorobun. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 구원입니다. 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 Oke, nah jadi 안녕하십니까 itu sebenarnya adalah 안녕하세요. Sama Yorobun. Tapi dia lebih sering digunakan di dalam perusahaan. Jadi dia lebih sopan nih 안녕하십니까 ini daripada kata 안녕하세요. Kayak gitu. Mungkin yang Yorobun sering dengar itu kata 안녕 gitu doang ya. Nah, 안녕 itu dia paling bawah Yorobun. Dia disebut banma. Nah, setelah ada kata 안녕, dia di atasnya adalah 안녕하세요. Kayak gitu. Nah, ini biasanya idol-idol sering nih ngomong, oh 안녕하세요. Jangan 뭐뭐뭐입니다. Kayak gitu. Nah, kalau di perusahaan, dia lebih sering menggunakan kata 안녕하십니까. Ini diartikan halo atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Seperti itu ya kalau di salam di Indonesia. Nah, terus setelah 안녕하십니까, si yang cowok tadi nih, dia bilang 구원입니다. Nah, dia memperkenalkan diri. Saya adalah Guwon. Jadi namanya dia itu adalah si Guwon. Nah, yang cowok tadi adalah Guwon ya. Nah, jadi yang aku pingin ini, yang Sam pingin ini sebenarnya dia bisa digantikan dengan nama. Gitu, bisa digantikan dengan nama. Jadi misalkan di sini aku lihat ada yang namanya Ratu Shi. Nah, mau memperkenalkan diri, boleh
menggunakan 안녕하십니까, Ratu입니다. Seperti itu. Ratu sih mau coba? Boleh. Oke, 네, 그러면 해보세요. Dengar nggak dengar? Hmm? 안녕하십니까, Ratu입니다. 네, 잘했습니다. Seperti itu ya, 여러분. Nah, terus setelah dia perkenalan diri kan, tadi 안녕하십니까, 구원입니다. Lalu dia lanjut mengucapkan 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. Maksudnya di sini mohon bimbingannya gitu. Kita coba pelan-pelan ya. Satu kata, ikuti Sam ya. 앞으로 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. Dirigessamida. Oke, 잘했습니다. Kalau begitu kita coba langsung nih. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. 앞으로 잘 Dirigessamida. Oke, 잘했어요. 네, jadi di sini sebenarnya kata 앞으로 sendiri itu dia bisa diartikan ke depannya. Gitu. Jadi kalau artinya sendiri itu bisa kita ganti ke depannya mohon bimbingannya gitu. Tapi kalau di sini cukup dengan mohon bimbingannya itu pun tidak apa-apa ya diartikannya. Jadi untuk perkenalan udah dapat 2 itu ya. Nah, tapi kita coba ulang lagi nih. Di sini ada lagi dia memperkenalkan diri. Jadi fungsi yang berbeda tapi tetap di dalam perusahaannya. Gitu. Jadi masih tetap sama-sama di dalam perusahaan. Kita coba dengarkan baik-baik ya, Robun. 사랑입니다. 네, 잘했습니다. 안녕하십니까. 전 사랑입니다. Oke, mungkin di sini ada mau yang coba satu orang? 저요. 나딘 씨. 네. 네. 안녕하십니까. 나딘입니다. 오케이. 잘했습니다, 나딘 씨. 네, jadi 감사합니다. 안녕하십니까. 나딘입니다. gitu. Atau bisa diganti lagi dengan nama-nama yang lain ya. Untuk ininya. Oke, terus selain itu tadi kan 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. Panjang Sam, ada nggak yang lebih pendeknya ada lagi? Ada ya Robert. Jadi yang tadi 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. Itu kan versi panjangnya ya. Tapi kalau 여러분 mau cari yang simple, mau cari yang pendek, kita lihat ya. Dia bilang 잘 부탁드립니다. Oke, kita ulangi sama-sama ya. 잘 부탁드립니다. 부탁드립니다. Jadi 잘했습니다, 레사 씨. 네, 잘 부탁드립니다. Ini sebenarnya artinya pun sama seperti yang awal tadi, yang panjang tuh. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. Gitu. Tapi ada lagi yang lebih pendek, 잘 부탁드립니다. Gitu. Artinya sama ya. Bimbingannya seperti itu. Oke, untuk perkenalan diri sudah tahu ya caranya, bentuknya atau suaranya gitu. Sudah ngerti? Sudah salah? 네, 조금요. 조금이요. 괜찮아요. kita 천천히 공부할게요. 네, 그러면 다음은 먼저 들으고 이제 terus kita nanti 천천히 cara 해봅시다. Kita dengerin dulu, lalu nanti pelan-pelan kita ikuti ya. 감사합니다. Oke, tadi juga ada yang bilang 감사합니다nya doang saya yang dengar gitu. Karena sering ini ya dengar 감사합니다. Jadi mendengar nih sering udah tidak asing lagi. Jadi tadi sarang ya namanya. Si sarang ini bilang 뽑아주셔서 감사합니다. Nih kita coba pelan-pelan ya kita praktekkan. 감사합니다. Oke, sekali lagi cepat. 뽑아주셔서 감사합니다. 뽑아주셔서 감사합니다. Oke, jadi maksudnya tuh di sini adalah terima kasih sudah menerimaku. Oke, jadi tuh tadi posisinya si sarang ini bukan karyawan dari perusahaan ini, gitu. Lalu sudah melewati interview dan segala macam, ternyata dia diterima. Nah, jadi si sarang ini
mengucapkan 뽑아주셔서 감사합니다. Seperti itu. Nah, mungkin nanti ya Robun, kalau misalkan kerja di perusahaan kalian nih, terus eh, dia menerima kalian gitu. Kalian bisa mengucapkan seperti ini. 뽑아주셔서 감사합니다. Seperti itu. Oke, kita ulangi sama-sama bareng-bareng ya. 뽑아주셔서 감사합니다. 뽑아주셔서 감사합니다. Oke, 네, 잘했습니다. Nah, tadi kan dia ngomong lagi ya, setelah ini 뽑아주셔서 감사합니다. Nah, selanjutnya dia bilang 열심히 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 오, 네, 잘했습니다. kita coba ulang sama-sama ya. 열심히 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 네, 잘했습니다. Jadi di sini 열심히 하겠습니다. Artinya sendiri adalah aku akan bekerja keras. Itu 열심히 gitu, dengan sungguh-sungguh atau 열심히. dengan keras, bekerja dengan keras gitu, atau bisa juga aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu juga bisa ya. Nah, biasanya kayak kita disuruh ngapain nih, kayak gini. Ngerti nggak? Oh iya, saya ngerti. 열심히 하겠습니다. Kayak gitu, bisa diucapkan ya. Nah, sampai sini sudah lumayan ya, mengerti. Atau sudah, oh iya pernah denger nih saya di drama ini gitu. Ya, oke. Mungkin ada yang mau membaca nih. Ada yang mau membaca? Ada yang bersedia membaca? Masa ya? Melinci tadi sudah Oh iya saya. Oh, 두대어 저출근이니요. Iya nggak sih? oke. Kita coba sama-sama ya. 잘했어요, 멜린지. 네, 드디어. 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 첫 출근이네요. 근이에요. 아, oke, kita cepatnya ya. 드디어 첫 출근이에요. 드디어 첫 출근이요. 오, 잘했습니다. 네, 드디어. 아khirnya, artinya akhirnya. Gitu. Mungkin sering dengerin. Oh, 드디어. Gitu. Akhirnya. 네. Terus 첫. 첫 ini sebenarnya artinya adalah pertama. Gitu. 첫 artinya pertama. Mungkin sering dengar kata 첫 사랑. Oh, siapa yang sering dengar kata 첫 사랑? Ada yang tahu 첫 사랑? Cinta pertama. Benar, cinta pertama. 네, 첫사랑. Jadi 첫 itu adalah pertama. Terus kata 출근. 네, 출근 itu adalah masuk kerja. Itu 출근이네요. Nah, jadi artinya sendiri akhirnya mulai masuk kerja. Gitu. Jadi masuk kerja pertama gitu. Tapi kalau kita artikan secara satu kalimat, mulai masuk kerja seperti itu ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 드디어 첫 출근이네요. 드디어 첫 출근이요. Oke, 잘했습니다. Atau kayak, oh udah berangkat ya gitu, oh udah berangkat kerja gitu. Tadi dia menyebutkan guonnya ini yang tadi sudah dikenalkan di awal, 도련님. Oke, kita coba bersama-sama ya. 도련님. 출근했습니다. 출근했습니다. 네, kita sama-sama ya lagi. 도련님 출근했습니다. Jadi 출근 sendiri tadi artinya apa ya, Robun? Masuk kerja. Masuk kerja atau berangkat kerja ya. Jadi diartikan di sini sudah berangkat kerja tuan muda. Nah, 도련님 di sini artinya tuan muda. Mungkin kalau misalkan dia cebol-cebol, tahu ya Robun cebol? Kayak buja-buja deh, gitu. Orang-orang yang kaya, gitu. Kayak punya pembantunya tuh banyak banget gitu. Biasanya si anak dari pemiliknya dia manggilnya 도련님. Kayak gitu. Jadi 도련님 maksudnya tuan muda kayak gitu. Dia bilangnya 퇴근. Kita ulangi sama-sama ya, Robun. 저 퇴근합니다. 출근 itu adalah berangkat kerja, sedangkan kata 퇴근 itu artinya pulang kerja.
Jadi, 퇴근합니다. Seperti itu ya. 저 퇴근합니다. 네, 잘했습니다. Jadi, saya pulang ya, gitu. Dia pamit. Saya mau pulang, gitu. 저 퇴근합니다. Kalau tadi 출근, berangkat, jadi pulangnya 퇴근. Oke, Dek. Jadi mau bilang, saya berangkat, saya pulang, gitu. Udah paham ya? 늘 응원할 겁니다. Oke, kita ulangi 늘 sama-sama ya. 네, 늘 네, 응원할 겁니다. 응원할 겁니다. Oke, 잘했어요. 잘했습니다. Udah pinter-pinter ya di sini. Berarti aku nggak perlu pelan-pelan dong. Jadi kita langsung satu kalimat ya. 네. Sip? Oke, kalau gitu kita langsung. Tadi 늘 응원할 겁니다. nih, 응원 itu adalah dukung ya, Robert. 응원. Gitu, dukung, 응원. 늘 itu dia sama seperti kata 항상. Ada yang tahu 항상? Selalu, selamanya. Benar, selalu atau selamanya deh. Jadi 늘 ini dia lebih sopan daripada kata 항상. Jadi bisa digunakan 늘 응원할 겁니다. Maksudnya aku atau saya akan selalu mendukungmu. Seperti itu. Tadi kan mendukung ya, dukung. Nah, terus setelah itu yang cowoknya yang dibilang pengen yang satu lagi, dia bilang 정말 감사합니다, 부회장님. Oke, boleh diulangi sama-sama ya, Robun? 정말 감사합니다, 부회장님. Oke, 네, 잘했습니다. 정말 감사합니다. Nah, ini artinya terima kasih banyak. 정말 정말 itu sama seperti kata 너무, 아주, seperti itu ya. Pasti udah tahu semua nih. Terus apalagi 감사합니다, udah pada paham dong. Nah, tapi di sini ada satu nih, Robot. Tadi kan di jabatan gak ada ya kata 회장 gitu. Di sini dia bilang 부회장님. 부회장님. Nah, jadi sebenarnya di atas sajang ini ada 회장. 회장 itu adalah artinya komisaris. Biasanya dia tetua-tetua gitu, yang punya si perusahaan ini. Gitu, 회장. Jadi di atas sajang ada 회장. Tapi di sini ada kata Bu, Sam. Ya, jadi ketika dia di sini depannya Bu, dia artinya wakil. Gitu. Jadi Bu 회장님, maksudnya wakil komisaris. Kayak gitu. Oke, sudah mengerti? Sudah Sudah ya? Nah, 이사님. Tadi 이사님 itu adalah direktur ya. 이사님, 사장님께서 좀 오시라는데요. Oke, boleh diulangi sama-sama ya, Robun? 이사님, 사장님께서 좀 오시라는데요. 사장님, 이사님, 사장님께서 좀 오시라는데요. Gitu. Artinya, dia, Pak Direktur, Ibu Presiden menyuruh datang sebentar. Gitu. Di sini ada isanim, ada juga sajangnim ya. Oke, nah keso nih sebenarnya dia adalah bentuk honorific ya, Robo. Nah, aku nggak bisa menjelaskan di sini karena panjang ya. Dan waktu kita di sini adalah terbatas. Gitu. Jadi kalau ya Robo nanti penasaran atau gimana, kalau memungkinkan dijawab pas di sesi bertanya, bisa ditanyakan. Atau kalau mau lebih dalam lagi, ya Robo boleh daftar nih di OVA Academy ya. Oke, 다녀오겠습니다. Oke, kita ulangi sama-sama. 다녀오겠습니다. 다녀오겠습니다. Artinya saya akan pergi sebentar, gitu. 다녀오겠습니다. Saya akan pergi sebentar ya, Bu. Saya akan pergi sebentar ya, Pak. Seperti itu. Jadi ketika Yorobun pengen pamit nih, pergi ke suatu tempat, Yorobun bisa bilang 다녀오겠습니다. Nah, selanjutnya di sini ada lagi. Oke, nah dia bilang 이만 돌아가 보겠습니다, 본부장님. Oke, boleh diulangi sama-sama ya, Robun?
이만 돌아가보겠습니다. 본부장님. 오케이. 네, 본부장님. 잘했습니다. 이만 돌아가 보겠습니다, 본부장님. Nah, iman 돌아가 보겠습니다. Itu artinya aku mohon pamit ya gitu, atau sampai di sini ya gitu. Aku keluar dulu ya gitu, atau aku balik lagi ya gitu. Banyak sih ya Robun diartikannya itu. Nah, tapi di sini ada lagi nih bentuk atau kata dari suatu posisi atau jabatan. Bon bujangnim. Sedangkan yang tadi adanya bujangnim doang nih Sam, nggak ada kata bonnya. Nah, jadi tadi bujang sendiri artinya apa ya Robun? Kepala manajemen. Kepala manajemen. Nah, kalau bujanglimnya ini dia adalah direktur dari kepalanya manajemen. Jadi kepala manajemen itu biasanya banyak ya, ada manajemen ini, itu, terus yang ono, yang ini gitu. Nah, dia ada atasannya lagi, yaitu disebutnya bujang. Jadi dia kepala atau direktur dari kepalanya manajemen. Kayak gitu, ngerti nggak? ngerti. Ngerti kan? Jadi kayak si kepala-kepala ini punya atasan lagi, yaitu dia. Kayak gitu ya. Dia menyebutkan, 저는 괜찮습니다. Boleh diulangi sama-sama? 저는 괜찮습니다. 저는 괜찮습니다. Gitu. Jadi saya tidak apa-apa. Ini sering dengarnya mungkin kata ini kali ya, Sana. 괜찮아요 gitu. 괜찮아. 괜찮아요 gitu. 괜찮아요. Pernah dengar kan? Ya. Oke. Nah, jadi kalau di kantor dia lebih sering pakai kata 괜찮습니다. Gitu daripada kata 괜찮아요. Jadi dia lebih sopan ya. Nah, jadi dia bilang 그날 일은 정말 죄송합니다. Oke, kita ulangi sama-sama. Iya. 그날 일은 정말 죄송합니다. 오, 잘했어요, 여러분. 그날 일은 정말 죄송합니다. Nah, ini ketika kita mau meminta maaf. Meminta maaf. Benar itu waktu itu atau hari itu. Gitu. Il ini bisa diartikan sebagai tugas, kejadian, masalah, kayak gitu. Jadi 그날 일은 kejadian waktu itu 정말 죄송합니다. Sangat-sangat minta maaf. Gitu. Atau bisa kita artikan maaf atas kejadian waktu itu. Kayak gitu. 그날 일은 정말 죄송합니다. Seperti itu. Terus terakhir dia juga bilang seperti ini. 제가 진심으로 사과드리겠습니다. Oke, bisa diulangi sama-sama? 제가 진심으로 사과드리겠습니다. 네, 제가 진심으로 사과드리겠습니다. Oke, mungkin 여러분 sering dengar kata ini kali ya. 사과드릴까요? atau 고백드릴까요? Jadi mau minta maaf atau mau ngakuin nih? Kayak gitu. Sagwa ini sebenarnya dia artinya permintaan maaf. Gitu. 진심으로 dengan sungguh-sungguh. Gitu. Cega sendiri artinya saya. Jadi artinya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Atau saya meminta maaf sebesar-besarnya. Seperti itu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 제가 진심으로 사과드리겠습니다. 제가 진심으로 사과드리겠습니다. Oke, baik, 잘했습니다. Oke, jadi untuk pilihan-pilihannya sampai di sini nih ya Robon. Tapi jangan khawatir, karena kita sebenarnya masih ada lagi nih materinya, yaitu kita berlatih percakapan. Yang 해봅시다. Oke, drama eso dari drama. Nah, nanti ada drama sama kayak tadi, cuman bedanya di sini nanti aku akan memilih 1 sampai 2 orang untuk mempraktekkan yang ada di dalam video. Oke, penasaran gak nih? Udah siap belum? Ini nih, berantem atau ngewar aku, biasanya rame nih. Gitu. Oke, kalau ada yang mau nanti jangan bilang aku, tapi sebutkan namanya ya. Jadi aku dengar siapa namanya. Karena aku bilang aku di sini aku nggak ngeliat nih siapa namanya. Kayak gitu ya.
Paham ya, Robun? 네, 쌤. 네. 오케이. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 잠시만요. Kita langsung lihat aja nih. Untuk video yang pertama, di sini ada Nadine Shi dengan Celine Shi ya. 사과하십시오. 네, boleh 하나요? langsung kita coba ya. 하나요? Jadi di sini 하나요? Celine Shi dengan Nadine Shi. 어, Boleh mulai? 어떡해요? 사과하십시오. 좀, 그날 일은, 그리고 그날 일은 뭐죠? 죄송합니다. 잘 모르겠어요. Oke. Gini aja. 눈물이는. Yang guan aja. Di sini ada teksnya ya, Rabun. Nadine Shi yang guan Gak ya. ada yang gantiin kan? Silahkan yang mau gantiin deh kayaknya. Jen, 심장 너무 두근. 괜찮아요. 아이고. 천천히 해도 돼요. 천천히 해도 돼요. Yang biru aja. 오케이. 사과하십시오. 오늘도 그냥 오늘도 그리고 오늘 일도 lalu 사과하십시오. 그날 그리고 일도. 그날 일도 아주 Oke, sekali lagi 천천히 괜찮아요. 네. Ya. Deg-degan ya. Diwakilkan yang lain aja saya mungkin aduh. Gak apa-apa tadi. Oke, sekarang kita langsung lewat ke tadi aja ya. Satu lagi tadi, Celine Shi. yang sarangnya Iya, yang 오늘 일은 정말 죄송합니다. 오, 잘했습니다. 오늘 일은 정말 죄송합니다. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini suruh meminta maaf. 사과하십시오 gitu. Maaflah. Meminta maaflah kepadaku gitu. 오늘 일도, 그날 일도. Jadi masalah hari ini atau kejadian hari ini dan juga kejadian waktu itu. Nah, terus orangnya bilang 오늘 일은 정말 죄송합니다. Maafkan aku untuk kejadian hari ini. Seperti itu. Oke. Keramen, ada dialog lagi yang nomor 2 nih ya, Robun. Oke, siap-siap ya. Mungkin didengerin, gak apa-apa ya, Robun. Nanti kan kalau yang aktif ini bakal dapat hadiah nih ya, Robun. Jadi jangan takut ya. Nanti aku bimbing juga, aku kasih tahu juga nih cara bacanya gimana gitu. Jangan takut ya. Oke. Keramen, di sini ada namja dengan yauja, yaitu laki-laki dengan perempuan. Untuk yang menjadi namja, siapa yang mau? Melin coba, Zen. Melin sih. Melin sih? Oke. Kalau gitu di sini ada Amanatul Shi. 네, Amanatul Shi nanti jadi yojanya ya. 네. 오케이, 그러면 남자는 멜린 씨, 그리고 여자는 아마나툴 씨. 네, 그럼 시작해주세요. 끝나고 저녁 네, 부탁드려요. 먹을까요? 먹을까요? 둘이. 둘이? 오케이. 너무 좋아요. 오, 네, 너무 좋아요. 멜린 씨? 괜찮아요? 너무 괜찮아요. 너무 좋아요. 그럼 이따가 저녁 때 이거는 뭐야? Oke, pelan-pelan. 뵙겠습니다. 뵙겠습니다. 네, 오케이. 그럼 이따가 저녁 때 뵙겠습니다. 네. 그럼 이따가 저녁 때 뵙겠습니다. 오케이, 잘했습니다. tepuk tangan dulu dong ya, Robin. 잘했어요. Pintar ya semuanya. Oke, 그러면 ini majimak nih, Robin. Terakhir, majimak. Oke, kita simak baik-baik. Nanti ya, Robin boleh tunjuk tangan atau saya Sam. Sebut namanya ya. Kita lihat. Untuk masih ada 2 juga, namja dengan yilja. Siapa yang mau jadi namjanya? Ada yang mau? Ayo, direbut. Oke, ini deh. Petrisi. Oke. Oh, nggak apa-apa. Ada Petrisi dan juga Putrisi. Ada Sam. Ada Putrisi juga mau. Oke, hampir sama ya, Bu.
네, 그러면 tadi Patrice jadi 남자냐, 그리고 여자는 Patricia. 오케이, 그러면 시작해볼까요? 핸드폰 가져가야 돼요? 네. 네, 맞아요. 아, 이거 제가 갖다 드릴게요. 빨리 열어요. 시간 없어요. 오케이. lalu dibilang lagi? 위험합니다. 아, 죄송합니다. 정말 죄송합니다. 오, 잘했습니다. 네, 진짜 너무 잘했어요, 여러분들. 네, benar-benar ini ya, bagus-bagus nih. Udah pada jago-jago semua gitu. Oke, mungkin untuk ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresinya sudah selesai. Terus tadi kita juga udah dialog ya. Nah, terakhir ya Robun, di sini aku mau menyampaikan budaya di Korea, tapi masih tetap dalam perusahaan. Basic munhwa. Nah, munhwa sendiri artinya budaya. Terus basic itu mungkin kalau yang udah, saya kerja di perusahaan Korea, udah tahu nih basic itu apa. Jadi basic itu adalah makan bersama setelah kerja. Jadi basic munhwa adalah budaya makan bersama setelah kerja ya. Nah, jadi aku mau ngejelasin sedikit nih tentang basic. Nah, basic sendiri itu adalah acara makan-makan di mana suatu anggota atau organisasi biasanya itu berkumpul untuk makan, terus minum bersama, terus juga buat ngobrol-ngobrol, dan juga kalau di sini disebutkan untuk berkomunikasi, mempererat hubungan, dan membangun persahabatan. Gitu. Jadi makan-makan ini sendiri biasanya setelah pulang kerja ya. Gitu. Jadi kayak atasannya atau ketua timnya dia bilang, sekarang basic ya, ayo basic gitu. Jadi basic dinamakan basic, acara makan-makan tapi setelah kerja gitu. Jadi kayak sedikit, kalau kita bilang mah silaturahmi ya kalau di Indonesia. Nah, terus kalau ciri khas sendiri dari si basic ini, dia kan tadi basic disebutnya acara makan bersama ya. Jadi bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan keakraban antar rekan kerja. Yang tadi aku bilang, dia silaturahmi lah. Gitu. Terus, si basic ini, dia biasanya si perusahaan atau organisasi, para karyawannya itu berkumpul. Tadi untuk makan, minum, gitu, bareng-bareng sama rekan kerja. Ini adalah suatu hal yang umum bagi perusahaan-perusahaan di Korea. Kayak gitu. Terus, selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja antar tim, terus kerja juga antar organisasi lainnya, terus juga bisa bentuk komunikasi penting antara atasan dan rekan kerja. Kalau tadi kan kayak membangun suatu hubungan sosial kayak gitu kan, sama aja, bukan antara rekan kerja juga, tapi antar atasan juga bisa gitu. Terus selanjutnya, biasanya kalau si basic ini kita lakukan, yang kita lakukan itu di situ kayak, jadi per orang mereka bisa memilih makanan dan minuman yang kita pengen atau yang kita sukai gitu. Tapi makanan itu tentu tidak dimakan sendiri ya, kita berbagi gitu, berbagi dengan yang lainnya juga kayak gitu. Jadi kita tuh mesen ini, aku pengen ini, pesen. Tapi kita makannya sama-sama gitu. Nanti Yorobun juga bisa memakan makanan yang lain gitu. Jadi sharing gitu. Terus, nah di sini juga dia bilang makan bersama juga memiliki tujuan seperti meningkatkan hubungan antara atasan, membentuk persahabatan antara rekan kerja dan juga karyawan baru. Lalu serta untuk meningkatkan komunikasi di luar lingkungan kerja. Jadinya intinya mah sama ya, silaturahmi antara rekan-rekan kerja, antar atasan-atasan, atau antar karyawan-karyawan baru. Kayak gitu. Oke. Sampai situ untuk basic. 네, 오늘은 너무 수고했어요, 여러분. 너무 잘했어요. 네, oke. Dari aku sampai situ aja. Mungkin dari Kamita ada tambahan lagi? Iya, oke. Terima kasih Mulia Sam. Wah, ini ternyata pada hebat-hebat ya bahasa Koreanya Iya ya benar, Mulia Sam ya. hebat-hebat banget.
Karena tadi ada beberapa kalimat yang panjang, tapi mereka udah, wih, bisa Bener, bacanya. bagus banget. Udah kayak native Ya ngomongnya. bener, Oke, udah mungkin bisa nih langsung kerja. iya, makanya mungkin tinggal ini ya teman-teman bisa cari kesempatan di perusahaan-perusahaan Korea karena memang kebanyakan sih requirement-nya bakal bisa bahasa Korea, harus bisa bahasa Korea gitu. Nah, kalian udah punya potensi jadi mungkin bisa langsung cari di perusahaan Korea gitu ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui chat ataupun juga raise hand teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seputar entah itu budaya yang tadi ya, budaya di perusahaan-perusahaan Korea, Hoesik dan lain-lainnya. Kemudian mungkin juga seputar percakapannya, cara bicaranya atau seperti apa, pokoknya yang tentang bahasa Korea bisa ditanyakan melalui chat maupun raise hand juga boleh. Jadi kalau misalkan mau raise hand juga boleh. Oke, dari Putri, Mulia Sam, saya izin bertanya cara membedakan pemakaian akhiran semnida dengan semnika itu bagaimana ya, Sam? Oke, jadi antara penggunaan semita sekaligus semika. Nah, ini sama-sama bentuk sopan informal ya. Tapi cara penggunaannya biasanya semika ini hanya digunakan untuk bertanya. Jadi 여러분 ketika ingin bertanya bisa menggunakan bentuk akhiran ini. Oh, 먹었습니까? gitu. 출발했습니까? Kayak gitu. Kayak tadi, 출근했습니까? Nah, ini hanya untuk bertanya ya, tetapi tidak bisa digunakan ketika kita ingin menyatakan sesuatu, gitu. Atau kita ingin menjawab pertanyaan seseorang, itu tidak bisa. Nah, maka gimana Sam kalau mau menjawab orang? Sedangkan tadi ditanyanya pakai semika. Nah, ketika kita ditanyakan, oh, 먹었습니까? Maka kita menjawabnya itu menggunakan akhiran dari semnida. Jadinya, 네, 먹었습니다. Seperti itu. Jadi kalau semnidanya ini sendiri bisa kita gunakan sebagai bentuk akhiran dari jawaban dan juga menyebutkan atau mengutarakan pendapat atau dari pernyataan tersebut. Itu. Oke, terima kasih, Sam. Selanjutnya, perbedaan NIM dan SI. Itu sebenarnya kayak gimana sih? Dan cara penggunaannya juga ya mungkin Sam ya. Oke, jadi kalau untuk perbedaannya dengan NIM dan SI, gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kan nggak ada ya bentuk akhiran atau yang ditempelkan dengan nama gitu biar lebih sopan gitu. Biasanya kita cuma manggil Pak atau Bu gitu doang, itu juga udah sopan gitu. Atau manggil Kak gitu. Itu juga panggilan yang udah lebih sopan gitu daripada woi woi gitu. Nah, kalau di Korea itu sebenarnya Nim dan Shi dia bisa diartikan bahasa Inggrisnya itu Mister atau Miss atau Mrs seperti itu. Tapi perbedaannya sendiri Nim dengan Shi dia lebih sopan memakai kata Nim gitu. Tapi untuk memanggil nama, tapi lebih umum digunakan kata she. Kayak tadi aku bilang ada, oh Ratu she gitu, atau Nadine she seperti itu. Terus kalau kata nim sendiri, biasanya emang dia lebih sering dilekatkan di jabatan atau posisi yang tadi kita pelajari. Tapi untuk nim juga bisa dilekatkan pada nama. Itu. Oke. Selanjutnya dari Kak Yeni, kalau kita baru pertama kali belajar bahasa Korea, memulai belajar bahasanya dengan kosakata yang sopan atau yang sehari-hari lebih dulu ya, Sam ya? Oke, kalau seperti itu kita sesuai kebutuhan biasanya. Kayak pengen, oh aku pengen ngerti aja nih, dan pengen tahu aja bahasa Korea. Mungkin kita mulai dengan eh, bahasa sehari-hari gitu. Atau kita mau ngelihat dari drama-drama gitu, yang bahasanya biasa aja gitu, antara banmai gitu. Kalau banmai itu kan antar teman pun kita masih bisa ya. Nah, tapi kalau posisinya Yorobun itu pengen kayak, oh aku pengen deh kerja di perusahaan Korea gitu, atau aku pengen deh tinggal di Korea, atau nanti akan kerja di sana gitu. Nah, itu eh,
penting ya Robun, kita belajar kata yang sopan gitu. Jadi bisa membedakan, oh kalau kita ngomong sama orang, yang ini nggak sopan loh gitu. Apalagi kan orang Korea itu tahu ya istilah konde. Nah mungkin di situ masih banyak ya Robun, kayak tiba-tiba kok nanyanya pakai banmal gitu. Kok ngomong tiba-tiba banmal, belum kenal gitu. Jadi kalau banmal itu atau biasa sehari-hari, bahasa sehari-hari itu biasanya digunakan sama orang yang sudah dikenal banget dan sudah lama kita mengenal dia gitu. Jadi kayak orang yang kita baru ketemu, kita ngomong pakai banmal, pasti dia kayak, wah orang ini nggak sopan gitu. Jadi tergantung dari kebutuhannya teman-teman. Kalau hanya pengen di sini, pengen tahu aja biar bisa eh, nonton drama tanpa subtitle gitu. Mulai dari bahasa sehari-hari nggak apa-apa. Ya, betul. Dan sebenarnya juga kalau belajar bahasa Korea sehari-hari juga sebetulnya lebih gampang ya. Cuman kalau Mm-mm, di Korea sendiri yang paling dibutuhkan eh, yang formal gitu ya, Sam ya. Karena kan benar. kita juga baru ketemu sama orang, pasti yang paling dibutuhkan itu yang formal. Oke, dari Kak Shelin, saya izin bertanya kalau misalnya kita nggak tahu marganya apa, apakah bisa penyebutannya pakai NIM? Penyebutan pangkat dan NIM-nya aja tanpa marga. Gitu. Oke, kalau kita nggak tahu eh ininya, namanya gitu, kita boleh memanggilnya dengan pangkat plus nimnya aja. Kita oh, dari nim gitu. Atau kacang nim gitu. Kita nggak tahu namanya nih siapa gitu. Tapi marganya siapa ya, lupa lagi gitu. Nggak apa-apa, pangkatnya aja sama dilekatkan nim. Yang penting setelah pangkat, kita jangan lupa dilekatkan dengan nimnya ya. Kayak gitu. Kecuali kita paling atasan nih, manggil kayak, oh Derry, oh Kojang gitu. Itu nggak apa-apa. Oke. Sam, kalau budaya Hoesik di Korea itu biasanya bersamaan dengan minum-minum ya, Sam. Jika kita sebagai pegawai muslim ingin menolak, apakah sopan? Dan gimana nih cara menolak yang sopan kalau diajak bos? Oke, deh, bener banget. Jadi basic itu dia kan tadi udah dibilang ya acara makan dan minum-minuman. Nah, jadi ini tuh minum alkohol itu sebenarnya tuh udah salah satu budaya dan salah satu kebiasaan bagi mereka gitu. Kayak mau ngapain? Oh, minumnya sul gitu. Disebutnya sul ya, minuman beralkohol. Nah, kadang kan kita juga ada yang muslim ya. Jadi mungkin kita kasih tahu pelan-pelan nih. Oh, saya tuh kayak gini 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 nggak bisa minum ini gitu, tidak bisa minum itu minum alkohol atau saya tidak mau minum alkohol. Kita ngomongnya harus dengan sopan, dengan lembut, terus kayak harus meyakini gitu, ngasih tahu pelan-pelan. Kenapa kita nggak mau minum? Kayak gitu. Jangan, oh saya nggak minum. Kayak gitu dong. Pasti nanti kayak diledekin atau di ya omongan-omongan yang nggak gitu. Oke, ini pertanyaan yang sama sama Kak Vidya juga nih, jadi tentang menolak tawaran minum alkohol sama samgyeopsal ya. Selanjutnya, Sam, apabila kita ingin meminta izin sholat ke atasan, bahasa yang sopan gimana ya? Kasih. Oke, kayaknya kalau misalkan, karena aku kan atasannya udah kenal budaya Indonesia ya. Kalau dari atasan yang masih di Korea sendiri aku juga kurang tahu. Tapi kalau di sini itu kita cuma bilang, 좀 기도할까요? 기도할 거예요. Seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi kayak kita cuma ngomong, "Oh, kita pengen doa dulu ya, atau kita pengen sholat dulu ya gitu. Kalau mereka sudah mengerti dengan budaya kita, mereka akan mengerti. Oh iya silakan kayak gitu. Tapi kalau untuk di Korea sendiri, gimana nanti reaksinya juga aku masih belum tahu karena masih belum pernah nih ke sana. Insya Allah kalau ada kesempatan pindah ke sana doain. Nah, tapi mungkin kalau kita jelasin nih, kalau Islam tuh kayak gini-gini Pak, Islam tuh kayak gini-gini, Kwajengnim, gitu. Mungkin dia akan, oh iya nggak apa-apa, karena di Korea sendiri masih awam ya untuk masalah agama gitu, apalagi agama Islam, karena di sana masih jarang banget. Tapi kalau aku dengar-dengar, karena banyak muridku yang sudah bersekolah di sana gitu, katanya udah lumayan banyak untuk musola-musola. Di mall pun dia ada yang eh, menyediakan si musola tersebut gitu. Wah, berarti udah makin gampang juga ya. Mm-mm. Oke, sebentar ini kita ke yang angkat tangan dulu deh. Ada Kak Putri. Halo Kak Putri.
Ya, 안녕하세요, 선생님. Ya, 안녕하세요. Ya, beberapa kali kemarin itu kita sempat kedatangan tamu dari Korea. Kemudian stafnya biasanya kumpulnya sama kita sesama staf itu. Itu kita manggil mereka itu apa? Kalau Sajang Nim kan nggak mungkin ya. Atau tamu Nim mungkin ada sebutan khusus untuk tenaga asisten. Oke, kalau tamu sendiri itu kita biasanya bilang Senin. Tapi lebih baik mungkin kita tanya kali ya dengan pertanyaan kita memanggilnya dengan Sogio gitu. Sogio gitu. Terus tanya, saya mau boleh panggil apa ya gitu. Karena orang Korea sendiri kadang suka sensitif dengan pemanggilan apa yang kita panggil gitu. Mungkin ya Robun udah ada yang tahu kali ya tentang berita pria dibacok atau siapa yang dibacok gitu gara-gara dipanggil Ajuma. Nah gitu, mungkin lebih baiknya kita coba tanya, Sogio gitu. Aku pengen manggil, tapi manggil yang bagus apa ya? Gitu. Oke, Ucapan jadi ungkapannya apa, Sam? So, Pertanyaannya 어떻게, gimana? oke, jadi gini, 저기요, 저 어떻게 부르면 돼요? Gitu. 네, 감사합니다. Mm-mm. Mau diketik di chat, chat di boleh ya, nggak di ya? komen, sebentar ya. Boleh. Oke, jadi biar ini ya teman-teman ya nggak agak was-was juga kalau misalkan takutnya Mm-mm. tamunya marah gitu kan. Jadi teman-teman mungkin bisa tanyakan dulu namanya. eh, Nanti ini coba sambil ditulis sama Mulia Sam, teman-teman bisa dicatat. Karena ini penting banget. Ini juga sebenarnya nggak cuma sekedar ke tamu-tamu Korea aja seperti pertanyaan Kak Putri, tapi mungkin teman-teman baru bertemu sama orang Korea, terus pengen bisa kenal namanya, bisa tahu namanya gitu ya. Misal pas lagi mau ke Korea atau mungkin ketemu orang Korea di Indonesia, kemudian pengen ngobrol. Nah, itu bisa ditanyakan dari namanya. Tuh. Udah ditulis sama Sam di chat ya, Jugyo, Mm-mm. 제가 어떻게 부르면 돼요? Gitu. Mm-mm. Oke, Ya, seperti itu. ya. Oke, lanjut lagi ini dari Amanatul Khair. Silakan, Kak. Udah ask to unmute. Oke. 네, 안녕하십니까, 선생님. Ya, 안녕하세요. Saya pengen tanya itu masalah partikel sih. Yang Boleh. partikel Gesmida itu, kan tadi juga ada dengar Yoshimi Hagesmida, terus tapi di lain hal mereka juga ada ngomong kayak sagwa dari Gesmida, jadi ada kayak dari Gesmida, terus juga tadi juga ada dengar pakainya tuh bla 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 Serigal Koeo kayak gitu. Terus itu bedanya gimana? Terus cara pakainya kayak gimana? Kamsahamnida. Nih, oke. Jadi, gesmida, ges gitu. Get itu sendiri sebenarnya dia hampir sama dengan penggunaan koeo atau koeo. Kan ada hagesmida, koeo. Nah, jadi perbedaannya sebenarnya sama-sama dia bentuk masa depan atau bentuk yang akan kita lakukan gitu. Jadi aktivitasnya baru akan kita lakukan. Tapi perbedaannya sendiri, dia lebih sopan atau lebih eh, apa ya, kayak lebih honorific lagi, lebih sopan lah gitu. Ketika kita menggunakan gesmita, gitu, semita. Terus juga tadi ada derige semita. Nah, derida sendiri itu dia akan memberikan, gitu. Nah, di sini dia derita itu juga bentuk salah satu honorific. Jadi kalau 할 겁니다, 할 거예요 gitu. Kalau 할 거예요 itu kan paling bawah nih. Paling bawah lagi ada kata 할 거야, itu adalah banmalnya. Terus di atasnya ada 할 거예요. Setelah 할 거예요, terus baru dia 하겠습니다. Seperti itu. Jadi lebih sopan aja, tingkatannya aja yang berbeda. Untuk artinya sendiri tetap sama. Oke. Terakhir dari Kak Lovita nih, perbedaan kronika sama kronde nih, Sam. Apa ya? Oke, kronika itu kayak karena itu gitu. Karena itu, nah tapi kalau keronde akan tetapi gitu, tapi juga bisa, ya gitu. Tapi dia sama nih di sini kayak untuk suatu penghubung
Kayak misalkan bla 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 bla, 그러니까 이렇게 하면 돼요. Kayak gitu. Atau kayak kalau 그런데 dia juga salah satu penghubung juga. Kayak aku lagi gini-gini, 그런데 aku nggak bisa gitu. Tapi aku nggak bisa gitu. Oke. Ya. Sorry, terakhir lagi Sam. Ini Nih. dari Kak Vidya, budaya kerja di perusahaan Korea yang beda apa aja ya, Sam? Oke, budaya perusahaan Korea yang beda itu pertama, karena kan dia jelas ya, mungkin suka dengar, oh Sungbenim, kayak gitu, ya kan? Jadi mungkin kayak pangkatnya dia lebih kayak lebih dikuatin gitu. Terus sopan santunnya kayak tadi kan sedikit sensitif gitu. Jadi kalau oh lu tuh masih intern tahu ngomongnya begini sama yang Derry gitu. Jadi kayak mungkin apa ya bisa dilihat senioritasnya kuat gitu. Gitu. Terus Ya. kalau ada satu lagi apa ya tadi aku mau bilang, pokoknya sopan santun itu dia. Sopan santun, terus waktunya juga tepat banget, kayak jam segini ya jam segini gitu. Terus satu lagi mungkin paling banyak dengar pali-pali, pali-pali. Deh, jadi kalau orang Jawa kan alon-alon asal kelakon, tapi kalau orang Korea pali-pali, pali-pali. Deh, seperti itu. Oke, udah siap berarti ya kerja di perusahaan Korea ya, Kak Vidya ya. Oke, sorry banget Kak Nadine karena memang waktunya udah terbatas. Jadi mungkin next time teman-teman yang lain boleh banget untuk konsultasi juga ke OPA Academy gitu ya. Mungkin juga mau meneruskan belajar bahasa Koreanya juga bisa. Mau cek update-nya juga seputar OPA Academy bisa langsung follow aja opa_academy. Nah, untuk bentar, Mita mau umumin juga untuk 5 orang yang dapat hadiah dari OPA Academy itu ada username-nya Shizeni, kemudian ada Frank Dex, terus ada Shelin Kaila ya, ada Azra Salsabila, dan terakhir ada Amanatul Khair. Itu dia. Nanti bakal pendataan, kemudian hadiahnya akan diinfokan sama OPA Academy juga ya. Oke, mungkin dari Kak Mulia sama Kak Ella ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita pamit? Sudah cukup. Sudah cukup, Mbak. Oke, siap. Ditungguin juga teman-teman ya untuk kelas berikutnya. Jadi memang setiap bulannya kita bakal ada kelas. Kalau misalkan teman-teman mau cek update-nya bisa di aplikasi Universe ataupun juga di username Kapan Lagi Korea. Sorry, di IG ataupun Twitter di Kapan Lagi Korea ya. Atau mau gabung juga di komunitasnya, WhatsApp group juga ada. Nanti bakal kami share juga untuk link grupnya. Jadi teman-teman juga bisa update di situ dan belajar bareng di WhatsApp group tersebut ya. Makasih banget buat teman-teman yang udah join hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk posting story juga masih bisa. Kita tunggu sampai 3 hari ke depan. Kemudian kamu bisa tag juga Kapan Lagi Korea dan juga opa_academy ya. Selamat sore, selamat menunggu berbuka buat teman-teman yang menjalankan. Annyeong. 감사합니다. 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 쌤. 감사합니다. 네, 쌤. 네, 감사합니다. 감사합니다.